Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tata cara Panwas Kelurahan Desa atau PKD menuangkan hasil pengawasan ke dalam formulir model A atau POM A. Formulir model A atau yang dikenal POM A merupakan alat kerja pengawas pemilu atau pengawas pemilihan. Formulir model A ini terlampir di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tersebut, pengawas pemilu atau pengawas pemilihan wajib menuangkan hasil pengawasannya ke dalam POM A. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu atau tahapan penyelenggaraan pemilihan. Adapun tata cara menuangkan hasil pengawasan ke POM A adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan lampiran formulir model A pengawas pemilu atau pengawas pemilihan. Nah, di sini nomor titik 2 titik titik. Di sini diisi nomor berapa. Misalnya Anda mulai mengawasi. Jadi di sini diisi adalah selama Anda dilantik menjadi PKD, kapan Anda mulai mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Misalnya pengawasan yang pertama kali, maka di sini ditulis 01. Kalau misalnya tahapan yang diawasi sudah kedua kali, misalnya Anda mengawasi yang kedua kalinya, maka di sini 002. Misalnya pengawasan Anda yang ketiga kali, maka di sini tulis 03 dan seterusnya. Jadi misalnya Anda baru pertama kali mengawasi tahapan kampanye Pilkada 2024, maka di sini tulis 01 garing LHP. Jadi LHP ini merupakan singkatan dari laporan hasil pengawasan. Kemudian garing PM.01.00. Nah, ini adalah merupakan kode persuratan dari pengawasan dalam lingkup Bawaslu. Nah, garing titik-titik. Nah, di sini diisi bulan berapa Anda melakukan pengawasan tersebut. Misalnya bulan 10. Maka di sini diisi 10 menggunakan angka Romawi. Garing 2020. Nah, di sini diisi sesuai tahun Anda melakukan pengawasan. Misalnya 2024, maka di sini ditulis 2024. Di sini tahapan yang diawasi. Nah, di sini diisi tahapan yang Anda awasi. Nah, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 ada 10. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Nah, ini merupakan 10 tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, misalnya tahapan kampanye yang diawasi oleh PKD, maka di sini diisi tahapan pelaksanaan kampanye. Nama pelaksana tugas pengawasan. Nah, di sini diisi siapa yang mengawasi tahapan kampanye tersebut. Misalnya PKD-nya bernama Budi, maka di sini ditulis Budi. Kemudian di sini jabatan. Nah, di sini diisi Panwas Kelurahan Desa. Ditulis juga nama desanya atau kelurahan. Misalnya Desa Langit, maka di sini ditulis Panwas Kelurahan Desa Langit. Kemudian di sini nomor surat perintah tugas. Nah, di sini diisi nomor SK Anda sebagai PKD. Kemudian alamat. Di sini diisi sesuai alamat tempat Anda bertugas sebagai PKD. Misalnya di desa atau kelurahan Langit, maka di sini ditulis Langit. Kemudian bentuk. Di sini diisi bentuk kegiatan pengawasan Anda seperti apa. Misalnya pengawasan langsung, maka di sini ditulis pengawasan langsung. Jadi, bentuk pengawasan itu ada yang dinamakan pengawasan langsung dan ada yang pengawasan tidak langsung atau ada pengawasan melekat. Kemudian tujuan. Di sini diisi tujuan Anda mengawasi apa. Misalnya, memastikan tahapan pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka di sini ditulis memastikan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sasaran. Di sini sasarannya siapa? Misalnya sasarannya adalah peserta pemilihan atau pasangan calon dan masyarakat, serta netralitas yang dilarang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kampanye. Maka di sini ditulis peserta pemilihan dan masyarakat serta netralitas yang dilarang ikut serta terlibat dalam kampanye. Kemudian waktu dan tempat. Di
sini diisi waktu dan tempat kampanye tersebut di mana. Misalnya kegiatan kampanye berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2024 di Desa Langit sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Waktu setempatnya di mana, misalnya waktu Indonesia Barat, maka waktu Indonesia Barat. Jika waktu Indonesia Timur, maka waktu Indonesia Timur. Jika Indonesia Tengah, maka waktu Indonesia Tengah. Di Desa Langit, Kecamatan Kayangan misalnya, maka diisi Rabu 27 Oktober sekitar pukul 13.00 waktu setempat Desa Langit, Kecamatan Kayangan. Misalnya Indonesia Tengah, pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Desa Langit, Kecamatan Kayangan. Kemudian, uraian singkat hasil pengawasan. Sini diuraikan hasil pengawasannya. Jadi, cara menguraikan hasil pengawasannya menggunakan 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi, diuraikan peristiwa dalam kampanye. Misalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini diuraikan kegiatan kampanye tersebut. Kemudian informasi dugaan pelanggaran. Di sini diisi jika ada informasi dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye tersebut. Jika tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka di sini dikosongkan saja. Di sini juga tidak perlu diisi jika dalam pengawasan Anda tidak ada sengketa, tetapi jika terdapat sengketa, maka di sini diuraikan. Nah, kemudian sini yang bertanda tangan Panwas Kelurahan Desa yang bersangkutan dengan ditulis nama PKD yang bersangkutan. Di sini tanggal, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itulah pembahasan mengenai tata cara Panwas Kelurahan Desa atau PKD menuangkan hasil pengawasan ke dalam PUM-A dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk sahabat PKD Pilkada 2024. Jangan lupa dukung channel ini biar channel ini semakin berkembang dan admin selalu semangat membuat konten kepemiluan dan pemilihan. Terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.